Oke, kita akan bahas nomor 5, masih terkait sifat koligatif larutan ya. Oke, dalam 250 ml larutan terlarut 68,4 gram sukrosa, MR-nya 342. Larutan ini isotonik dengan larutan elektrolit biner. Nah, ini nggak disebutin ya apa elektrolit binernya. MR 60 yang dilarutkan dalam 500 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah derajat ionisasi larutan elektrolit tersebut? Oke, pertama-tama kita harus diketahui dulu ya, baru kita nanti ditanya dan dijawab. Biasakan untuk menjawab soal fisika, kimia untuk diketahui dulu, baru ditanya dan dijawab, biar kita tahu harus menggunakan step-stepnya apa aja gitu ya. Oke, nya adalah 250 ml itu adalah massa pelarutnya atau H2O nya ya. Kemudian ada massa sukrosanya yaitu sebesar 64,8 gram dan MR sukrosanya yaitu 342. Dan juga katanya tadi isotonik kan, isotonik itu berarti V-nya sukrosa sama dengan V-nya si elektrolit biner. Kemudian ada MR-nya juga nih, elektrolit biner, yaitu 60. Kemudian volume terlarut untuk elektrolit biner tersebut adalah 500 ml dan suhunya adalah 27 derajat Celcius. Nah, kita ubah ke Kelvin, jadinya 27 derajat Celcius ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Nah, ditanyanya adalah derajat ionisasi dari si elektrolit binernya itu berapa. Oke. Nah, step pertamanya ya, kita harus menuliskan reaksi ini dulu ya. Tuliskan reaksi ini dulu ya. Kita harus tulis dulu ya, yaitu tekanan osmotiknya sukrosa ya itu sama dengan tekanan osmotiknya si elektrolit biner ya. Kemudian kita tulis rumusnya yaitu MRT ya untuk sukrosa, tidak perlu dikali I karena dia larutan non elektrolit. Kemudian yang elektrolit biner itu harus kita pastikan untuk dikali dengan I atau faktor Van Hoff-nya ya, yang ini. Nah, kemudian karena tadi disebutkan bahwa larutan sukrosa dengan elektrolit biner itu adalah isotonik, maka R dan T-nya boleh kita coret ya, atau kita coret aja supaya memudahkan perhitungannya gitu ya. Walaupun diketahui tadi ada suhu ya untuk si elektrolit biner aja nih, tapi si sukrosa itu nggak diketahui gitu ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, jadinya kita fokus ke si molaritasnya dari sukrosa dan molaritasnya elektrolit biner. Kalau elektrolit biner nanti dikali I atau faktor Van Hoff-nya. Oke, jadi tinggal dimasukin ya. Tadi kan masanya si sukrosa itu 68,4 dibagi 342 ya. Kemudian dibagi 342 dikali 100 dibagi 250 ya, sama dengan 19,2 dibagi 60 dikali 1000 per 500 dikali faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff-nya kita tulisin I aja dulu ya, nanti baru kita jabarin setelah ketemu I sama dengannya. Nah, di sini kakak biar mempermudah perhitungan ya, kita ubah 68,4 menjadi 684 kali 10 pangkat min 1 dengan menggunakan notasi ilmiah ya. Nah, terus di sini jadi nanti dibagi 342 itu jadi 2, sisa 2 kali 10 pangkat min 1 dikali ini ya, 1000 dibagi 250 kan ini nolnya coret 1, terus 100 dibagi 25 adalah 4. Sini taruh 4 sama dengan, ini juga sama nih ya, untuk memudahkan perhitungan ini diubah menjadi 192 kali 10 pangkat min 1 dibagi 60. Nanti 192 dibagi 60 adalah 3,3
2. Nah ini juga ya, ini cerut 100-nya, jadinya 10 bagi 5 adalah 2. Nah dikali nanti sini 2 dikali I atau faktor Van Hoff-nya. Sudah, habis itu kita tulisin hasil tadi ya, cerut-cerutnya, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1 dikali 4 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 1 dikali 2 dikali I. Nanti kan berarti 8 kali 10 pangkat min 1 3,2 kali 2 itu 6,4 kali 10 pangkat min 1 kali I. Ini masih sama. Nah ini kita ubah jadi 64 ya, biar angkanya enggak desimal ya, biar bilangan bulat. Jadi 64 kali 10 pangkat min 2 ya, ini maju ke depan dikali I, jadinya 8 kali 10 pangkat min 1 dibagi 64 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1/8. Ini kita kecilin ya, kita bagi 8 1, kita bagi 8 8, jadi 1/8 adalah 0,125. Nah ini tadi yang ini naik ke atas ya, jadi 1 kali 10 pangkat min 1 dikali 1 kali 10 pangkat 2. Nah ini kan cerut ya, jadi ini tinggal 10 pangkat 1 ya. Nanti jangan lupa 0,125 dikali 10 pangkat 1 itu sama aja 10, berarti jadinya 1,25. Nah kita nemuin bahwa I nya adalah 1,25. Nah selanjutnya ya, kita akan cari si pertanyaannya adalah derajat ionisasi ya. Nah cara selanjutnya adalah tuliskan dulu nih reaksi ionisasi dari elektrolit biner. Kita tahu bahwa elektrolit biner itu dia punya N-nya atau jumlah ionnya adalah 2. Nah kalau kita tuliskan persamaan reaksinya atau reaksi ionisasinya, maka Lx dia akan berubah menjadi L plus X min. Nah ini jumlahnya kan 1 di sini ya, tidak tertulis tapi sini salah ada 1, jadi juga ada 1, jadi jumlahnya N-nya adalah 2. Nah untuk mencari derajat ionisasinya, maka kita harus jabarkan I, itu kan faktor Van Hoff ya. I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Satunya tadi udah kita cari, yaitu 1,25 sama dengan 1 ditambah N-nya tadi 2 ya, 2 dikurang 1 kali alfa. 1,25 sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 1, 1, berarti 1 kali alfa, alfa. Berarti alfa ini kita keluarin ya, ini kan aljabar ya, ini kan positif pindah ruas, berarti yaudah gitu kan. Bisa kita ke sebelah kanan juga nggak apa, sebelah kanan alfanya yang seininya yang pindah ruas ya. Ini kalau pindah ruas kan minus ya, jadi yaudah biar dia tetap positif, jadi biar aja di sebelah kanan. Jadi si satunya pindah ruas, jadi 1,25 dikurang 1. Nah nanti alfanya adalah 0,25 gitu ya. Nah 0,25 berarti jawabannya adalah yang mana jawabannya berarti ya. Jawabannya berarti yang ini ya, yang dodol. Oke. Sekian pembahasan dari kakak. Kita lanjut di soal selanjutnya ya. Stay fokus ya teman-teman semua. Bagi yang suka sama video ini, tolong bantu like ya, dan juga komen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dulu ya. Terima kasih.